Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kembali lagi kita akan membuat video cara stek puring. Kita sudah melakukan eksperimen sebelumnya dan kita akan melanjutkan mengambil yang hasil eksperimen itu yang paling terbaik di antara yang sudah kita coba. Ada beberapa media yang kita gunakan saat itu, yaitu mulai dari menggunakan hanya air, kemudian dari tanah, dari pasir dan lain sebagainya. Dan ikuti terus supaya tahu penjelasannya dan kita akan tunjukkan hasil-hasilnya nanti. Jadi kita tidak buat saja ini sekedar kita tancap kemudian tidak ada hasil. Ini bahkan hasilnya nanti kita akan tunjukkan di sana yang sudah kita melakukan eksperimen itu. Oke saudaraku, saya ambil beberapa pucuk karena saya siapkan ada cuma 5 pohon. Saya ambil yang cantik-cantik saja, yang artinya memang perlu dikembangkan dan akan kemungkinan tahun 2021 ini akan jadi booming. Dan itu masih belum langka. Mungkin kalau seperti ini, mungkin orang bilangnya puring kuburan. Ya. Ini kalau ini bukan ini yang kita kembangkan. Ini puring yang banyak bilang orang di kuburan katanya. Saya wallahualam, saya juga tidak terlalu perhatikan di kuburan. Tapi yang kita akan kembangkan diantaranya barangkali ini satu. Ya, cantik sekali saudaraku, tuh ya, bisa dilihat. Kemudian saya ambil yang ini juga. Nah, ini kemarin ada sudah satu, tapi saya kasih keluarga datang dari Bontang. Kemarin ada satu pohon saya kasih. Nah, cukup cantik. Biasanya kuningnya lebih banyak, ini lebih banyak dominan kuningnya, tapi hari ini banyak nampak lebih hijau. Kemudian ini ada juga merah, coklat, kuning. Nah, kalau dia masih muda, warnanya kuning seperti ini. Kemudian berubah nanti jadi merah campur coklat, ya. Dan kemudian setelah lebih tua lagi berubah lagi dengan warna seperti ini. Jadi cukup mengalami perubahan warna beberapa kali, cukup cantik. Kemudian yang ini agak mirip kembang kuburan, tapi ini sebetulnya juga lain. Nah, karena ini daunnya ini dia lebih lebih panjang dan kemudian kalau ini kurang lebih warnanya sama karakter daunnya agak berbeda. Kemudian ini ada di belakang ini juga cantik sekali. Nah, ini bisa dilihat dan dia juga akan mengalami perubahan warna. Nih, yang di bawah yang sudah lebih tua, dia lebih lebih coklat dan merah. Nah, ini nanti suatu saat kita juga coba dengan sistem tapi belum ada hasil yang kita tunjukkan dan kita belum tahu juga apa memang memungkinkan, yaitu dengan menggunakan stek daun. Karena ini kita harus produksi besar ini. Karena prediksi saya puring ini akan menjadi satu primadona di tahun 2021. Itu prediksi saya ya. Tapi bukan sesuatu yang pasti, tapi hanya saya melihat dari pergerakannya dari di sosial media, dari teman-teman yang sudah membagi tanaman-tanaman puring. Jadi saya pikir nanti suatu saat ini akan menjadi booming. Oke saudaraku, lanjut. Saya ambil 5 batang saja karena saya telah menyiapkan 5 ya. Ini saya ambil ini. Saya ambil agak di bawah sini ya. Nah, ini nanti saya coba untuk stek. Kemudian saya ambil yang ini. Ini sudah 2 kali saya ambil ya. Nah, ini kita ambil lagi biar nanti akan keluar lagi cabang di situ. Kemudian ini kita ambil yang cantik-cantik aja dulu, yang semuanya. Nah, ini kita ambil yang di dalam, yang cabang ini. Bentar. Ya. Nah, sudah 3. Kemudian kita ambil yang ini. Ini juga cukup cantik. Kita ambil daunnya yang sebelah mana. Kita ambil saja ini. Jadi tanaman bunga ini kita hanya itu aja kita punya dasarnya dan kita bisa kembangkan sampai tanpa batas. Jadi istilah usaha di sini adalah usaha tanpa membutuhkan modal lagi kecuali hanya tenaga, dengan mungkin ada tambahan modal sedikit dengan seperti pot ya. Tapi modal keuangan untuk menambah bibitnya
Kecuali nambah koleksi saja, sesuatu yang berbeda dari tanaman yang sudah ada ini, maka perlu kemungkinan kita harus tambah lagi. Nah, ini sudah ada 4, kita butuh lagi 1. Saya ambil yang ini, ya. Ini 1. Ini kurang, kalau untuk saya, selera saya kurang ini, tapi ya selera orang kan berbeda-beda. Untuk saya kurang cantik menurut saya, tapi juga masih langka karena ini belum banyak yang punya, ya. Oke, kita lanjut ke pembibitannya, tempat untuk kita tancapkan dan untuk menunggu hasil nantinya bagaimana, apakah dia nanti akan hidup atau tidak. Tapi yang jelas sudah saya melakukan eksperimen sebelumnya dengan menggunakan beberapa media. Oke, saudaraku, ikuti saya seterusnya. Oke, saudaraku, kita lanjut untuk semai atau kita stek daripada bunga puring. Dari tangkai tadi yang kita ambil ada 5 puring, dan kemudian sepenuhnya ini saya menggunakan kokopit dengan pot gelas, gelas pop es biasanya yang dipakai untuk orang jualan ya es. Ini bukan gelas bekas bekas minuman, tapi ini memang sengaja dibeli, tapi ini sudah berkali-kali dipakai. Nah, kemudian hari ini saya sepenuhnya menggunakan kokopit. Jadi 5 stek pucuk tadi yang kita ambil, kita akan menggunakan kokopit. Kenapa saya menggunakan kokopit? Karena saya menganggap bahwa itu yang lebih bagus dari 6 macam cara yang sudah saya coba. Saya melihat hasilnya dari 5 dari media yang menggunakan media tanam, dan kemudian ada juga menggunakan media air waktu itu, dan media air 100% gagal. Bahkan saya taruh di dalamnya cukup banyak hari itu, tapi semuanya membusuk, jadi gagal. Apa karena airnya mungkin agak masam, karena kebetulan tempat saya di sini agak masam, jadi tidak ada satupun jadi yang menggunakan dengan media air. Namun yang menggunakan dengan media beberapa macam ini, contohnya seperti ini. Kita mulai dari sini. Kalau ini saya gunakan media tanam dari tanah bekas bakaran campur dengan kompos yang sudah artinya tidak dibuat. Dia memang sudah membentuk sendiri dari pembuangan limbah kohe ayam, kotoran ayam, dan kemudian di situ terjadi pelapukan. Nah, ini saya pakai. Namun di sini belum ada keluar akarnya. Tapi alhamdulillah tanaman ini hidup. Tapi tidak menunjukkan bahwa dia mengeluarkan akar. Jadi belum ada akarnya di sini. Wah, ini ada, kayaknya ada putih ini. Ini sudah ada putih. Ini ada akarnya. Artinya tanaman ini hidup, ya. Artinya sudah, akarnya pun juga sudah keluar, tapi belum terlalu banyak. Oke. Kemudian yang menggunakan pasir. Saya menggunakan pasir bangunan. Nah, ini ada menggunakan pasir bangunan. Dia juga belum mengeluarkan akar, tapi tanaman ini hidup, ya. Ini sudah saya jamin sudah hidup. Ini sudah ada tunas-tunasnya, dan kemudian daunnya ini dulu pernah agak sempat gugur daunnya, dan kemudian kembali ini ada pentil-pentil, sudah akan keluar cabang. Justru nanti ini banyak sekali cabangnya dia keluar. Bukan daun ini cabang tangkai, cukup banyak. Oke, ini pasir, ya. Kemudian ada saya gunakan tanah liat. Nah, ini tanah liat. Nah, tanah liat itu biasanya kalau kena air dia lembek kayak bubur. Nah, ini. Tapi nampaknya juga hidup, insya Allah hidup. Nah, ini sudah mulai tapi agak sedikit lambat. Nah, di atasnya saya kasih sekam. Nah, ini sekam, maksudnya kemarin ini saya kasih sekam supaya waktu disiram ini, kalau ini bubur ini dia biasanya kalau mengandung air di sini. Jadi saya kasih supaya tidak terlalu nampak. Ya, nyeraplah ceritanya. Nah, ini. Tapi kelihatannya belum ada tanda-tanda akar juga keluar, ya. Ini bersamaan semua dulu kita stek. Karena memang sengaja kita untuk eksperimen. Kemudian ini ada saya buat ini. Bahkan saya taruh 3. Ini pasir dengan media yang pertama tadi, yaitu pasir. Saya kombinasikan dengan yang tanah pelapukan dari tai ayam, kotoran ayam dengan bakaran di situ, kemudian saya campur dengan pasir. Ini hasilnya, ini semuanya saya kasih hari itu ada 3 pohon dan 3-3-nya hidup. Tapi namun juga belum nampak di pinggirnya ini mengeluarkan akar.
Jadi akarnya belum tembus ke luar, tapi insya Allah ini sudah mulai hidup. Nah, hidup juga. Kemudian yang luar biasa ini yang menggunakan kokopit. Nah, itulah alasan saya hari ini kenapa menggunakan kokopit, karena saya melihat hasilnya. Ya. Ini hasilnya sudah mengeluarkan akar cukup banyak, ya. Nah, ini menggunakan kokopit akarnya. Artinya menggunakan kokopit, insya Allah dia akan lebih baik, bagus. Dan mudah-mudahan untuk hari ini kita akan buat dengan menggunakan seluruhnya kokopit. Nah, oke, kita lanjut dan ikuti terus bagaimana caranya saya untuk memasukkan ke dalam media. Nah, kemudian sebelum kita memasukkan media, tadi ini karena kita potongnya menggunakan gunting. Jika guntingnya itu kurang tajam, bisa saja potongan ini memar. Ya, potongannya itu mengalami kerusakan di sini. Ada pecah dan lain sebagainya, maka perlu kita untuk ratakan lagi kembali dengan menggunakan pisau yang tajam. Ya. Nah, ini pisau cutter saya gunakan. Namun pisau cutter saya entah kemana tadinya. Jadi kita pakai pisau cutter yang agak bekas. Ini agak sedikit berkarat. Cut dulu. Saya cari. Oh, ini alhamdulillah ini ada agak tajam. Yang bagus, tidak ada sama sekali ketemu. Ini kita gunakan ini pisau cutter, ya, yang supaya ini memarnya kita buang di sini, ya. Kita buang yang terlalu goyang. Kemudian ini kita iris sedikit lah, ya. Maksudnya ini supaya keluar akar di situ, ya. Nah, ya sebelah aja lah kita kasih, jadi sebelahnya tidak. Kemudian kita buang daunnya nih supaya tidak terlalu banyak dikhawatirkan dehidrasi nantinya. Ini nanti juga nanti kita akan coba menggunakan ini dari yang akan saya potong ini nanti akan coba dengan stek daun. Karena menurut informasinya stek daun juga bisa, tapi namun kita belum bisa mengatakan bisa kalau kita belum coba. Oke? Kita akan coba juga nanti menggunakan stek daun. Jadi kalau stek daun ini cukup bisa hidup, berarti cukup cepat kita mendapatkan generasi tanaman baru dari puring. Artinya cikal bakal memberikan keuntungan berlipat-lipat. Oke? Ini cukup kita tinggal ini. Kita potong sini, khawatir juga masih. Jadi kita potong dari sini. Yang supaya tidak terlalu berat. Khawatir juga terlalu berat dan dehidrasi bisa berpengaruh. Ini masih ada kita sisakan. Kemudian kita tancap seperti ini. Nah, ini kita tancap ya kira-kira. Nah, ini atau sebaiknya kita pegang supaya jangan juga terlalu ke dalam. Kalau terlalu dalam nanti biasanya berpengaruh bisa mengalami pembusukan. Jadi kira-kira karena kita rencana mau masuk sampai ke dalam sini, ya kita cukup ginikan aja. Nah, cukup tangan kita sudah nyampai, baru kita tekan seperti ini. Ya. Nah, supaya tidak gerak lagi setelah kita tekan. Nah, ya. Oke. Jadi semuanya kita menggunakan kokopit hari ini. Daunnya ini kita nanti coba stek. Ya. Kemudian ini kita ambil lagi juga sama daunnya kita ambil simpan nanti kita coba stek. Oke. Ini sama kita tadi itu karena di sini memar, kita iris, kita ratakan, kemudian ambil sedikit ke atas supaya ada cikal bakal banyak akar, bukan cuma di bawah sini aja tapi dia juga di sebelah sini bisa akan keluar. Oke. Kemudian cara tadi kembali lagi, tadi kalau saya pegang di atas sini, kita tidak tahu berapa banyak dalamnya masuk ke dalam. Tapi kalau kita sudah pegang begini berarti hanya sampai situ aja. Ya. Lebih terjaga supaya tidak terlalu dalam ke bawah. Rapat di bawah itu biasanya malah bisa gagal juga, mengalami pembusukan. Oke.
Oke. Ini megangnya pisau cutternya juga masih tajam. Oke. Sama, kembali lagi kita pegang seperti ini. Kemudian tancap, kemudian tekan, pisitkan. Nah, ya. Ini yang panjang, daun panjang ini, daunnya tidak konsisten, pendek, panjang, kecil, besar, jadi tidak konsisten daunnya nih. Entah apalagi subur atau tidak, tapi yang jelas daunnya itu seperti tidak konsisten keluarnya. Kita masukkan lagi sama, tekan. Nah, ini nanti kita siram lagi supaya lebih rata basahnya. Kemudian masih ada satu. Wah, ini yang cantik sekali. Saya senang ini warnanya. Dia kuning dulu, nanti berubah menjadi merah, kemudian berubah coklat. Insyaallah mudah-mudahan ini tahun 2001 ini menggantikan posisinya aglonema. Tapi prediksi saya maunya, tapi semuanya itu bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Kemarin saya prediksi aglonema juga begitu. Sebelum ada video saya memprediksikan seperti itu. Alhamdulillah memang benar terjadi aglonema booming. Saya ngomong bukan asal ngomong saja atau dengan menggunakan teori meramal, tapi ini hanya melihat dari pergerakan sosial media. Jadi karena kita juga walaupun orangnya seperti ini juga agak sedikit melek media sosial, dengan melalui Facebook kita bisa lihat dari pergerakan dari orang yang hobi dengan senang. Di situ kita melihat jadi bahwa dia akan terjadi prediksi akan booming. Oke. Nah, ini sudah selesai kita buat. Kemudian untuk menjaga kelembabannya, tetap juga akan terjaga kelembabannya, sebaiknya kita gunakan sungkup. Jadi kita sungkup, barangkali karena ini kita sungkup, masukkan begini aja, kita bikin 2 tempat. Nanti kita ikat di atasnya. Ini 1, bahkan mungkin 5 ini bisa masuk. Jadi kita masukkan 5-5-nya. Oke. Nah, 5-5-nya, kemudian kita ikat di atasnya. Ini tidak terlalu tertutup juga bisa, atau nanti kita kasih lagi dari atas. Oke. Nah, kita untuk menjaga ini bisa juga kita kasih lagi di atas sini. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Kita bisa masukkan lagi seperti ini. Kita sungkup untuk lebih, mungkin 1 minggu nanti, 1 minggu ya, 1 minggu akan datang, baru kita buka ini 1, tapi ini belum kita buka ya. Jadi 1 minggu akan datang, kita buka yang di atas seperti ini ya. Nanti kita carikan tempat yang posisinya tidak akan terganggu, tidak akan bergeser-geser lagi. Nanti khawatir kalau geser-geser, rebah dan lain sebagainya, goyang, nah bisa tidak hidup. Mungkin itu saja. Kemudian ada tadi yang saya lupa, ini menggunakan media tanah liat dengan kotoran kambing. Kemudian saya sungkup pada saat itu, terjadi muncul banyak jamur-jamur di sini. Barangkali karena kotoran kambing yang saya gunakan sehingga terjadi. Nah, kemudian saya buka, alhamdulillah hidup kembali. Ada beberapa pohon ini hidup. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, tapi ada juga yang mati sama sekali. Cuma barangkali 2 saja yang mati. Ada 2 yang benar-benar total mati. Ini menggunakan media tanah dari tanah liat, tanah gunung yang warna merah. Kemudian saya kombinasikan
saya gabungkan dengan kotoran kambing. Tapi ternyata kemudian saya sungkup pada saat itu terjadi semacam ada penjamuran. Berarti akibat dari mungkin tai kambing yang belum difermentasi. Barangkali seperti itu sehingga terjadi pembusukan. Setelah saya buka, alhamdulillah bisa hidup kembali. Ada beberapa pohon itu. Berarti sebetulnya ini juga tidak saya bukan merasa yakin bahwa itu dari sungkup, karena ini juga disungkup juga dulunya. Cuma ini barangkali karena hanya dari media. Berarti media itu sangat berpengaruh sekali. Kita harus hati-hati menggunakan media, apalagi jika tanaman itu tanaman mahal, ya. Apalagi ketengan, beli ketengan, tapi kita gagal, masya Allah, mengalami kerugian. Oke, saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pembelajaran, bisa menjadi inspirasi dan dapat memotivasi untuk kita semua, lebih khususnya untuk diri saya. Saya lebih ke depan lebih bisa berkarya, ya, memberikan memberikan pelajaran-pelajaran tentang bercocok tanam khususnya di bidang pembibitan bunga, buah, dan tanaman herbal barangkali nantinya. Oke, saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?